Pada prinsipnya begini, kita berpartai kan bukan cari uang kan. Betul. Kita berpartai itu mencari teman, kemudian mencari komunitas yang menurut kita ideologinya sama dengan kita kan. Betul. Kalau mencari uang atau sesuatu di partai ya nggak pas lah. Oke. Sehingga ketika orang mau masuk partai sebaiknya finance-nya sudah cukup baik. Oh. Oke, sobat Banteng Milenial. Kali ini di episode perdana podcast Banteng Milenial. Kita berada memang di wilayah Jakarta yang memang dalam saat ini di belakang kita sedang ada kegiatan donor darah. Dan di episode pertama ini saya nggak tanggung-tanggung, nggak bintang tamu saya panggil langsung, orang penting nih bintang tamunya. Ngeri. Yaitu Pak William Yaniwa. Apa kabar Pak Willy? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat juga. Alhamdulillah Pak Willy sehat. Terima kasih sebelumnya buat Pak Willy. Iya. Susah-susah dalam kondisi kesibukan Pak Willy masih bisa sempet kita podcast. Ya, Karena banyak permintaan Pak Willy. Ya, karena yang undang Pak Nandes. Ya. Ya, permohonannya dari sobat Banteng Milenial Pak Willy. Oke. Katanya episode pertama Pak Willy dulu. Waduh, Katanya. keren juga dong ya. Iya, permintaannya begitu memang. Permintaan dari Banteng Milenial, Iya. teman-teman sobat. Karena Banteng Milenial bukan hanya ada di Jakarta Timur, tapi semua di DKI Jakarta. Iya. Ada Timur, Selatan, Barat, Pusat, dan Utara. Iya. Bahkan Kepulauan Seribu. Ya. Bahkan Kepulauan Seribu. Jadi kayaknya memang mungkin podcast Banteng Milenial mau numpang tenar juga kalau ngundang Pak Willy. Kalau bahasa sekarang kerennya pansos katanya Pak Willy. Oke, pansos. Oh, panjat sosial. Panjat sosial. Oke, keren. Panjat sosial. Pak, karena kita sudah melakukan protokol kesehatan, Ya. saya sudah swab, Pak Willy juga sudah, dan kita hasil sama-sama negatif. Ya. Jadi kita mungkin bisa copot masker. Ya. Setelah itu baru kita pakai hand sanitizer Pak Willy. Setuju. Oke. Oke, kita semprot dulu. Semprot dulu. Semprot dulu Lap-lap protokol dulu. kesehatan. Sebenarnya buat sobat Banteng Milenial memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang COVID-19 masih menjadi momok di Indonesia Pak Willy. Ya. Artinya kita nggak bisa sepelekan bahwa makanya protokol kesehatan harus ketat kita jaga. Ya. Seperti pada latar belakang kita yang namanya donor darah, Ya. awalnya itu udah tes suhu dan segala. Saya masuk sini susah Pak. Ya. Ada 19 Ya, agak 19 tahapan. biasanya 3 ring, khusus Pak Nandes 19 ring. Biasanya 3 ring karena saya katanya 19 ring katanya. Jadi selamat datang Pak William Yani Ya. di podcast Banteng Milenial kali ini. Ya. Nah, kita akan coba memang banyak hal Pak yang mau kita tanyain. Ya. Jadi banyak request. Coba dong, kita belum tahu sejarahnya Pak Willy. Orang sejarahnya Bung Karno, sejarahnya ini mereka sudah bisa baca buku. Ya. Nah, mereka mau tahu sejarahnya Pak Willy nih kayaknya nih. Jadi saya izin untuk korek-korek dulu nih Pak. Ya. Jangan terlalu dalam ya. Biar Jangan. kita- Nah, Kalau terlalu dalam swab aja itu. ya, betul. Kalau nggak PCR lah. Betul, PCR. Kita udah jaga jarak nih Pak. Ya. Udah jaga jarak. Kalau sama istri jaga jarak ya Pak? Kadang-kadang. Kalau lagi di luar kota jaga jarak. Ya. Karena Pak Willy memang sibuk banget di luar kota, rutin Pak ya? Ya, adalah. Ya. Bisnis juga Supaya pastinya. kelihatan sibuk aja. Tuh kan begitu. Inilah bedanya Pak Willy nih. Suka ngerendah terus ya kan? Supaya orang lihat kita sibuk banget. Sibuk. Padahal biasa-biasa aja. Biasa aja padahal Pak ya. Iya. Bagi Pak Willy biasa, bagi kita luar biasa. Oh gitu ya. Pak, awal di politik tertariknya karena apa Pak? Kan sekarang Bapak nih sebelumnya maaf sebelum arah ke situ saya tanya dulu. Sekarang jabatan Pak Willy di wakil ketua. Ya, jabat saya wakil ketua DPD bidang pariwisata, pemuda dan olahraga. Itu bidang saya. Oke, berarti pas. Banteng Milenial mintanya pas. Ya. Bicara anak muda, bicara olahraga, pemuda dan olahraga dan pariwisata. Ya. Pantes sering jalan-jalan pariwisata. Saya kan itu agak rajin organisasi. Jadi waktu di SMA ya saya aktif di OSIS, kemudian saya di bidang keamanan di OSIS. Kemudian di kampus saya kuliah di Universitas Parayangan Bandung.
Saya pernah menjadi wakil ketua pecinta alam. Mapala. Ya, mana kalau di kita disebutnya Mahitala Unpar. Oke. Kemudian saya pernah wakil ketua senat dan ketua keluarga donor darah Universitas Parayangan Bandung. Terjawab. Karena program sekarang donor darah Pak Willy konsen banget itu. Ya. Jadi agak aktif lah di organisasi-organisasi tersebut. Nah, kemudian ya sebenarnya SMA saya lulus SMA saya sempat aktif di PDI Perjuangan. Waktu itu PDI, tapi hanya ikut-ikutan aja. Masih simpatisan kali Masih ya? simpatisan, karena kebetulan ayah saya juga pengurus partai, jadi saya ikut beliau. Ya kemungkinan ya beberapa acara partai waktu itu saya hadir. Waktu saya masih SMA kelas 3 ya. Setelah saya pindah ke Bandung, saya tidak aktif di partai, tapi lebih aktif di kegiatan mahasiswa. Pulang dari Bandung, ya baru aktif lagi di partai. Baru berkecimpung secara total. Secara total. Oke. Saat itu langsung menjabat atau apa Pak? Menjabat? Ya simpatisan dulu. Oh, simpatisan. Kemudian ya tahun berapa? 98 itu saya jadi Bankordes. Oh, dulu masih koordinator desa ya? Nah, itu pengurus setingkat kelurahan lah. Iya. Nah, kemudian jadi pengurus Korcam itu setingkat kecamatan. Korcam itu kemudian menjadi PAC. Kemudian saya jadi wakil Staris DPC. Ketua DPC. 2 periode, sekarang DPD. Wakil ketua DPD 2 periode juga. 2 periode. Nah, berarti Pak, ini biar sobat Banteng milenial paham bahwa sekarang ada di DPD, maka melalui proses yang panjang Pak. Tidak mudah untuk tiba-tiba naik di DPD kan Pak? Ya kalau saya melalui proses ya. Proses ya, artinya memang ada tahapan yang dilakukan Pak William Yani. Dari tadi kita bilang dari Kordes sampai naik, maka berarti memang ditempanya luar biasa itu. Ya, senang aja mengikuti mengikuti alur yang ada aja. Alur yang ada. Ya. Gitu. Pak, sebelum kita lanjut, saya sedikit coba menyinggung almarhum Pak, Pak orang tua Pak Willy. Kan nama besar orang tua Pak Willy luar biasa. Pak, sebagai Pak Willy sekarang sebagai anaknya, ada beban nggak Pak karena bicaranya memang ayah anda Pak Willy luar biasa nama besarnya, Pak Yakob Nenewea ya kan. Jadi kira-kira Pak Willy ada beban nggak untuk itu Pak di politik saat ini? Ya, kalau saya sebenarnya kan tidak terlalu kelihatan ya, karena saya jarang memakai nama Wea juga. Oke, iya betul. Saya jarang, dan kemudian juga saya tidak terlalu memperlihatkan bahwa saya anak siapa gitu ya. Betul. Orang taunya biasanya dari orang lain lah. Beban sih ya hampir tidak ada lah ya. Cuman ya memang beban nama baik beliau aja. Betul. Kalau yang lain ya biasa-biasa saja lah. Artinya memang konsepnya memang harus menjaga ya Pak, menjaga nama baik almarhum ya Pak ya, mendiang Pak Yakob. Karena memang kita pahami kan dulu gimana kiprahnya orang. Karena terakhir saya coba bincang-bincang juga sama sekretaris DPD Pak, Pak Gembong itu ternyata itu dia mengakui bahwa saya nih muridnya Pak Yakob dulu katanya gitu. Jadi ya kalau ayah itu kan orangnya tidak bergaul itu tidak pilih teman-teman, tidak pilih siapa aja. Kalau ngobrol ya ngobrol aja, semua dianggap sama. Ya tidak mau pejabat bukan pejabat, mau rakyat biasa, ya ngobrol aja seperti tidak ada jarak lah. Tidak ada jarak. Ya. Berarti sekarang itu menular. Ya. Menular ke Pak Willy. Karena menular. Saya sendiri sebagai saksi, bukannya saya mau coba angkat Pak Willy di podcast kita tidak, karena saya merasakan saat saya memang dulu belum tahu, belum kenal namanya Pak William Yani, ketika kita bertemu, memang Pak Willy welcome. Padahal posisinya beliau udah jadi pejabat. Karena kalau nggak salah anggota dewan juga sempat ya Pak DPRD ya? Ya, saya sempat anggota dewan 2009 sampai 2019. 2009 sampai DPRD 2019. DKI ya. DKI. Berarti 2 periode. 2 periode sempat anggota dewan. Kira-kira besok nyalon lagi kan? Lihat situasi aja. Lihat situasi ya? Lihat situasi, mengalir aja lah. Lihat situasi dan melihat dukungan respon dari masyarakat mungkin. Tergantung ini juga hati juga lah. Oh harus mempersiapkan juga ya Pak ya? Kan hati kita juga harus siap-siap juga lah ya. Siap ya. Kalau ditanya hari ini ya saya lebih mempersiapkan ya untuk bisnis supaya bisa jalan lah. Oke, berarti lebih pada safety buat pribadinya dulu ya Pak ya? Artinya ada usaha. Karena memang gini Pak, kalau bicara di politik, ini saya coba bicara sama beberapa narasumber. Kalau bicara di politik ternyata memang salah satu jalannya adalah beliau harus punya usaha.
biar tidak ada fitnah katanya di kemudian hari. Katanya seperti itu sih katanya. Nggak tahu apa mungkin itu juga dilakukan Pak Willy gitu kan. Ya pada prinsipnya begini, kita berpartai kan bukan cari uang kan. Betul. Kita berpartai itu mencari teman, kemudian mencari komunitas yang menurut kita ideologinya sama dengan kita kan. Betul. Kalau mencari uang atau sesuatu di partai ya nggak pas lah. Sehingga ketika orang mau masuk partai sebaiknya finance-nya sudah cukup baik. Supaya di partainya kita jalannya ya tidak menyusahkan banyak orang lah kira-kira gitu. Pak Willy bidang pemuda dan olahraga. Pak semalam baru pembukaan Pak Euro. Ya. Pak Willy nonton kan? Ya, saya kadang-kadang nonton ya. Iya, kalau memang lagi waktunya pas ya Pak ya. Waktunya pas. Jadi menurut saya ya itu kan salah satu hobi ya. Iya. Piala Eropa ya. Ya menurut saya ya termasuk hiburan di saat Covid ini, ketika ada Piala Eropa termasuk hiburan buat kita lah. Betul. Karena kan kita dari tahun lalu juga sudah jarang keluar rumah kan. Iya. Kemudian memang ada hiburan yang cukup bermutu yaitu Piala Eropa, ya pasti akan menarik banyak orang. Betul. Dan memang akhirnya biar orang nggak keluar rumah malah ya. Jadi lebih betah di rumah lah. Lebih betah di rumah. Dan misalnya pun harus nonton bareng-bareng, ya nonton bareng gitu, nobar, ya sebaiknya juga tetap prokes. Oke. Tetap dilaksanakan protokol kesehatan. Ya, nah kalau program, Pak Willy kan ada di DPD, Wakil Ketua Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sebenarnya program yang memang lagi dijalankan apa Pak Willy? Ya, mengingat Covid ini, jadi kami sekarang lebih dominan ke arah donor darah. Kenapa donor darah? Waktu itu Ketua PMI DKI Jakarta berhubungan dengan saya, ya meminta kolaborasi ya, bekerja sama. Ketika Covid terjadi itu banyak orang yang tadinya biasa donor darah sekarang tidak donor darah. Takut kali Pak. Sehingga meminta supaya PDI Perjuangan ada donor darah khusus. Sehingga karena mungkin stoknya juga memang berkurang ya di PMI ya. Karena orang yang mau donor darahnya juga takut ya. Takut waktu itu tahun lalu. Betul. Sehingga dari tahun lalu kita membuat donor darah reguler per 3 bulan sekali sampai hari ini. Kemudian kan DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur kan juga sama. Iya, konsisten di situ ya. Juga. Betul. Jadi PDI Perjuangan ada 2 institusi yang membuat, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dan DPC Jakarta Timur. Oke, nanti di segmen kedua saya akan todong nih Pak narasumbernya ketua DPC-nya langsung nih. Ya, betul. Artinya memang kita tanya-tanya juga nanti bersinergi nggak dengan kegiatan program Pak William Yani tentang donor darah. Kita lihat kan begini, politik itu kan tidak harus selalu politik. Oke, betul. Nah, donor darah itu kan bagian dari perbuatan nyata kita terhadap masyarakat. Dan kita melihat kantong darah itu sangat dibutuhkan. Dan PMI DKI kan merasa kesulitan karena ya hanya sedikit tahun lalu yang tidak donor darah. Sekarang udah mulai banyak ya. Dan kita di tahun lalu sudah bergerak, termasuk dari PDI Perjuangan Jakarta Timur. Ya PMI ya sangat bersyukur lah dengan yang kita lakukan. Sehingga hubungan kami dengan PMI cukup baik, dan rata-rata itu setiap kami menyelenggarakan itu membludak. Peserta yang memang ingin donor ya membludak. Contoh hari ini kan kita sudah batasi bahwa kantong darah yang tersedia itu hanya 200 kantong darah. Yang daftar 400. Wow, sobat Banteng Milenial, artinya memang program ini benar-benar diminati. Betul. Sehingga tadi terpaksa ya ada sekitar 150 yang kita langsung telepon, kasih WhatsApp supaya tidak jadi kesini. Mungkin di next ada yang terlanjur. Ada terlanjur datang. Datang, mau tidak mau terpaksa kami tolak. Kalau dengan tidak terlalu membludak dan kantong darah yang dipersiapkan memang tidak mencukupi. Pak, ini kalau dari kita di background kita ini, di belakang kita ini memang ada tempat-tempat darah ya kayak memang ini. Sebenarnya ini bisa bertahan lama nggak sih Pak ini? Enggak. Gitu. Dia hanya sebentar. Hanya sebentar, hanya 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam dia harus secepatnya dibawa ke PMI. Iya. Bang. Karena dia tidak boleh lama di luar. Mungkin itu Pak ya salah satu program yang memang sudah dijalankan sama Pak William Yani. Tapi terima kasih banyak nih Pak Willy. Hari ini sudah berkenan hadir memenuhi permintaan dari Banteng Milenial. Terima kasih sudah diundang. Harapan saya begini, yang diundang itu narasumber yang bisa memberikan informasi bahwa contohnya misalnya donor darah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Sehingga diharapkan buat teman-teman yang biasa donor darah udah donor darah lagi lah. Karena dan aman kok. Betul ya, aman dan tetap berjalan dengan baik kok donor darah ini.
Ya artinya tidak jangan pernah khawatir Jangan pernah khawatir. karena satu tetes darah sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya, Dan Pak. PDI Perjuangan berusaha memenuhi kebutuhan itu. Ya, Ya, jadi kita hampir DPD 3 bulan sekali, Jakarta Timur 3 bulan sekali, malah tahun lalu itu DPC Jakarta Timur malah sebulan sekali. sebulan sekali. Karena kan setiap orang itu kan minimal 62 hari. Betul, Sehingga iya. DPC Jakarta Timur itu sempat berganti-ganti tempatnya. Oh, tempatnya karena begitu juga pendonornya berubah gitu ya. Nanti Bisa. saat 2 bulan atau berapa balik lagi ke Balik situ. lagi, iya. Oke. Jadi harapan saya buat Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan audiens dari Banteng Milenial ya, bahwa donor darah itu sangat bermanfaat dan sangat Betul. penting bagi warga kita yang lain. Oke. Ya. Oke. Jadi memang di programnya Pora DPD sangat konsen terhadap donor Satu darah. lagi kita juga ada bersepeda. Oh iya, Ya. itu dia. Saya sempat ikutan tuh Pak Willy. Ya, bersepeda kalau Jadi nggak salah. donor darah 3 bulan sekali, bersepeda sebulan sekali. Nah, kalau bersepeda itu dan donor darah sebenarnya untuk umum, bebas-bebas aja. Kalau sepeda ya? Sepeda umum, Umum. donor darah umum. Donor darah Cuman umum. kan masalahnya kalau donor darah itu harus yang sudah 17 tahun ke atas. Betul. Kemudian tidak hipertensi. Tidak hipertensi. Dan darahnya pas lah. Iya. Kalau donor darah yang sering gagal di PDI ya kenapa Pak itu Pak? Darah tinggi. Karena kemungkinan malamnya Begadang. begadang. Oke. Jadi Kopi kalau- berpengaruh juga mungkin. Kopi sangat berpengaruh. Kopi ya. Jadi kita harapkan bagi yang donor darah jam 10 malam harus sudah tidur. Tidur dulu, istirahat yang Sebelum cukup. berangkat ke sini paginya udah makan kenyang. Sarapan. Ya. Oke. gitu. Mungkin itu ya pesan-pesan dari Ya. Pak Willy Ya. ketika memang niat berbuat kebaikan karena donor darah kebaikan. Ya, Niat betul. berbuat kebaikan, maka persiapkan juga dirinya. Ya, betul. Gitu Pak ya, Setuju. untuk kesiapan bukan hanya segi mental, mungkin juga fisik yang memang harus kita siapkan. Jadi saya begini, terima kasih buat teman-teman yang sudah donor darah Iya. dari warga PDI Perjuangan maupun warga umum juga. Iya. Tadi banyak yang hadir. Nah, saya minta maaf nih kepada pengurus karena ketika ada warga umum yang ingin donor darah, ya kita harus mendahulukan warga umum. Warga umum dulu, betul. Jadi yang merasa kader partai atau pengurus partai ya agak mengalah lah. Betul, karena memang next sering terjadi Ada. ya ada terus Pasti rutin, ada. Pasti rutin ya. Ya. Maka ada warga, artinya warga datang ke sini bukan mata-mata melihat karena konteks politik, Enggak. artinya Pengen kemanusiaannya. donor darahnya. Pengen donor darah, dia mau sehat. Ada banyak warga umum yang tidak peduli partai apapun Betul. mau donor darah. Iya, iya. Karena dia merasa saya sering donor darah kok. Ya, Mereka tidak melihat partai. Betul. Malah banyak warga umum yang kader dari partai lain. iya Dan betul. mereka ngomong, "Pak, saya kader, kita nggak ada urusan. Nggak ada masalah. Nggak ada artinya. masalah buat kita. Yang penting Anda mau donor darah, silahkan aja." Betul. Nah, Ya. ini aplaus dulu dong buat Pak Willy sebagai Oh, Ketua oke. Bidang Pora. Ya. Oke. Iya. Oke Pak Willy, karena waktu yang sudah karena Pak Willy juga harus terbang lagi nih. Setelah dari sini harus berangkat lagi. Waduh, keren banget lah pokoknya. Padat banget ya kan. Ya. Istri nggak komplain Pak ditinggal terus. Kadang-kadang. 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 Ya. Tapi kan karena sayang Pak Willy, Ya, karena ya, sayang. ya, begitulah. Anak-anak juga gitu ya. Ya. Jadi saya juga kan doakan mungkin keluarga Pak Willy sehat selalu ya Ya. kan. Pak Willy juga sukses. Nah, Sukses selalu yang dicita-citakan tercapai Amin. ke depannya. saya berdoa juga Banteng Milenial segera makin subscribe. Makin banyak subscribernya. Oke. Viewernya juga Mudah-mudahan kalau Pak Willy tampil subscriber kita banyak ke Ya, depannya. mudah-mudahan ya. Jangan lupa ya. Ya. Ini Pak Willy udah saya panggil nih sesuai Oke. permintaan. Karena nggak tahu pesonanya, kalau kayak lagu katanya terpesona, katanya lagu Ya. terpesona. Pak Willy paling seneng joget terpesona. Siap. Oke, Pak Willy terima kasih banyak Terima kasih, waktunya ya kan. Ya. Sobat Banteng Milenial, karena memang waktu yang harus berakhir sampai di sini. Tapi kalau teman-teman Banteng Milenial mau lagi Pak Willy hadir di acara podcast Banteng Milenial, komen sebanyak-banyaknya, minta Pak Willy tarik lagi dong Pak Willy, datengin, baru kita kabulkan permintaannya. Oke, thank you banget buat semua, sehat selalu, jaga protokol kesehatan, tetap dijalankan karena COVID masih ada. Pak Willy sekali lagi terima Ya, kasih banyak, terima kasih, Pak Nandes. sukses selalu Pak Thank Willy. you Pak Andes ya. Thank you. Oke, thank you Sobat Banteng Milenial, merdeka!